Jadi sangat tidak disarankan untuk pihak kedua dan pihak ketiga berperang untuk mendapatkan ini. Justru malah pihak kedua dan pihak ketiga disarankan untuk cari jalan kalian masing-masing guys. Selamatkan diri masing-masing. Karena biasanya reparasi universe itu berat. Dan aku lihat ini orang akan insane guys. Jadi kayak kehilangan kesadaran, kehilangan kewarasan. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading energy update third party situation atau cinta segitiga untuk all zodiac sign ya guys, dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di bulan November 2023 ya. Perkembangan terbaru yang bisa ketangkap di kartu ini nanti mengenai kisah cinta segitiga ya. Oh ya, aku perlu ingatkan ke kalian guys, karena beberapa kali aku baca di komen begitu, banyak yang berkomentar kok yang bulan lalu ceritanya beda dengan yang bulan sekarang, Rey. Kenapa 2 bulan yang lalu beda dengan yang bulan kayak begitu? Karena aku ini bukan bikin cerita episode guys. Aku ini bukan sutradara sinetron dan juga bukan sedang bikin sequel film ya. Jadi tarot itu akan scraping sebuah peristiwa yang terlihat. Oke. Kalau bulan lalu kamu merasa resonate dengan readingan cinta segitiga misalnya, bulan ini belum tentu kamu merasa resonate. Oke. Atau kalau misalnya kamu bulan lalu itu merasa tidak resonate, bulan ini kamu jadi merasa resonate. Itu kisah yang berbeda karena aku akan melihat peristiwa tunggal hasil scraping dari third party situation yang terbaca dari satu kali bukan kartu tarot. Oke. Oke, dan aku bicara dengan banyak orang sekaligus guys. Satu readingan untuk ke-12 zodiak sign, dan peluang untuk kalian merasa resonate atau tidak resonate dengan readingan ini akan semakin besar. Kita akan lihat dari 3 sisi yang berbeda sekaligus. Oke, yang pertama dari pihak pertama, mereka yang menjalin hubungan dengan 2 orang sekaligus. Kemudian ada pihak kedua yang menjadi pasangan resmi dari pihak pertama. Dan kemudian pihak ketiga yang memberi warna atau bunga-bunga mengenai perjalanan relationship antara pihak pertama dan pihak kedua. Oke. Oke, kalau kamu nanti merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan sebentar lagi dan tertarik untuk melihat peluang yang akan terjadi ke depannya antar pihak 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 3, dan akan ada juga kartu oracle atau nasihat petunjuk yang perlu kalian ketahui dalam menghadapi kisah yang jelimet ini. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku. Aku akan bantu cari solusinya untuk kamu ya. Oke, kita langsung mulai saja. Kita akan pakai deck besar yang ini untuk melihat energi 3 pihak sekaligus yang kebaca di bulan November. Ingat, aku bukan sedang bikin cerita sinetron yang berepisode ya. Apa yang terbuka, itu yang akan aku sampaikan. This reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, third party situation energy update for November 2023. Thank you very much. Untuk pihak pertama, halo pihak pertama, kamu yang membuat urusan ini jadi ribet. Kamu yang menjalin hubungan dengan 2 orang sekaligus. Pihak pertama, how are you? Ya, Magician, Ten of Wands, Hermit. Kita akan segera lanjutkan untuk pihak kedua. Halo. Pihak kedua ini adalah pasangan sah dari pihak pertama ya guys. Terlepas dari sudah menikah atau masih belum menikah, tapi yang jelas dia yang diakui sah sebagai pendamping dari pihak pertama. Halo pihak kedua. Pihak kedua. Uf.
Kelihatan ya? Kalau nggak kelihatan dilihat-lihat aja. Dibikin aja kelihatan. Oke, kita lanjutkan untuk yang ketiga guys. Pihak ketiga ini adalah si pemberi warna atau bunga-bunga atas hubungan resmi yang terjadi antara pihak pertama dan pihak kedua ya. Halo. Apa kabarmu pihak ketiga? Yang selalu colorful. Aku gak pernah bilang guys kalau pihak ketiga itu selalu yang disalahkan. Enggak ya. Karena memang yang sebenarnya meant to be itu pihak pertama dengan pihak ketiga. Pihak kedua yang harusnya out atau hengkang ya. Kita kan nggak tahu cerita hidup manusia kan berbeda-beda ya. Mari kita lihat dulu seperti apa keadaan si pihak ketiga saat ini. Apakah dia tetap menjadi momok? Pihak ketiga oke. Oh iya momok sih guys. Karena judgment datang. Ini mirip-mirip readingan kapan ya? Kayak pernah lihat deh. The Six of Cups. Oke. Underspell aku lihat. Underspell dan ini on dan off berkali-kali antara pihak pertama dan pihak ketiga ya guys. Pihak pertama ini sedang apa itu istilahnya guys, kalau orang yang datang minta bantuan orang lain, tolong dong supaya dia hanya bisa mikirin aku, atau tolong dong supaya dia hanya akan mengingat-ingat aku dan mau mengikuti apa yang aku lakukan. Itu yang dikerjakan oleh si pihak ketiga ke si pihak pertama, aku lihat di sini. Dua-dua guys, pihak kedua juga melakukan hal yang sama, underspell. Dua-dua ya. Karena The Magician muncul di center of the reading untuk pihak pertama dan kemudian di cross dengan The Ten of Wands. Energi apapun yang dikirimkan oleh dua orang ini terasa sudah mulai memusingkan pikiran, bikin pikiran mumet, bikin kehidupan gak tenang dan gak nyaman begitu ya. Oke, aku memang melihat ada kayak praktik-praktik praktik-praktik supranatural begitu dari sini yang paling kuat guys, dari si pihak ketiga. Pihak kedua ada tapi itu kesannya kayak mau menang atau kayak menangkis begitu awalnya, tapi tetap kelihatan ya. Jadi dua-duanya ini kemungkinan besar main dukun ini guys ya, atau adalah yang dihubungi mbak ini yang dihubungi neneng neneng ono neneng ini, tolong dong biar ya gitu, you know what I mean, oke. Dan kemudian the Fool di cross dengan the Chariot ditambah the Queen of Swords. Yang aku lihat di sini si pihak kedua ini disuruh untuk segera out dari kehidupan si pihak pertama. Sorry itu itu yang terlihat, itu yang harus aku sampaikan. Because the Fool itu seperti dimulai dari nol tanpa ini. Tapi pihak kedua terlihat tidak mau menyerah, tidak mau mengalah ya. Kalaupun harus kalah, yang kalah itu si pihak ketiga begitulah menurut pihak kedua, oke. Dan pihak kedua ini pun disuruh untuk keluar dari kehidupan si pihak pertama. Sorry. Karena the judgment crossed by the Six of Cups ditambah the Death ya. Nanti kita lihat dulu the Death ini maksudnya apa dari kartu klarifikasi. Tapi the Death ini seperti ada ksatria yang keluar. Ini kalau aku dekatkan di sini. Oke, ini arahnya ke sini ya guys. Nah, mari kita letakkan di sini. Nah, dia kan keluar. Artinya tidak akan masuk ke center of the reading ini lagi ya. Jadi si pihak ketiga ini Major karena datang untuk bilang dia out dari situ, tapi karena the Six of Cups datang miring, justru malah pengen kembali ke sini. Oke. Oke, kita langsung klarifikasi saja dimulai dari the Ten of Wands. Seberapa pusing kamu pihak pertama? Makanya jangan yang aneh-aneh kamu kerja. Jadi aku lihat ini dulunya 1 dan 3 ini ada hidden relationship, hubungan tersembunyi berakhir. Entah kenapa berakhir, mungkin ketahuan atau gimana begitu. Jadi sempat ada masa vakum guys ya. Ini kembali ke sini tapi dingin-dinginan. Lalu di November ini akan kembali mulai menyerang mendapatkan ini. Jadi kayak akan ada yang bersatu lagi ya. Kayak akan ada mulai berselingkuh lagi. Tapi karena si pihak pertama ini underspell dari sini juga, jadi kayak ada pertentangan guys. Dari sini, dari si pihak kedua dia tuh dispel atau dimantra begitu untuk tidak kemana-mana lagi. Dan kemudian dari si pihak ketiga dia dimantra untuk kembali ke si pihak ketiga. Jadi kalian bisa bayangkan gimana kira-kira perjuangan yang sedang dia hadapi saat ini. Ada yang mendorong-dorong, ada yang menarik-narik energetically ya. Queen of Cups itu ya? Kok bisa? Oke, yang terlihat di sini energi paling kuat zodiaknya adalah Cancerian, kemudian ada Scorpio. Virgo juga datang ya guys. Oh, Queen of Cups, Queen of Wands sedang berperang untuk mendapatkan ini ya. Terlepas apapun jenis kelamin ya guys, tapi ada dua energi feminim yang sedang berperang aku lihat di sini. Dan kalau tanyakan yang mana yang lebih powerful, Ray, dalam hal
supranatural, maka the Queen of Wands guys. Kalian lihat simbol kucing hitam di kakinya Queen of Wands. Ini adalah simbol okultisme ya. Jadi semua perempuan atau laki-laki yang suka merekayasa energi, main dukun, minta tolong dibuatkan ini, minta tolong diginiin begitu, itu adalah Queen of Wands terlihat ya. Karena memang dia itu suka dengan yang klinik-klinik ya, Queen of Wands ini. Dan di mana-mana guys, Queen of Cups akan selalu dianggap sebagai the first lady atau pasangan sah, dan Queen of Wands akan selalu dianggap sebagai pelakor ya, atau yang menjadi pihak ketiga. Jadi ada istri sah atau pasangan sah gitu ya, pasangan sah dengan pihak ketiga yang terlihat sedang berperang, dan ini membuat pusing kepala kamu pihak pertama, the Nine of Wands. Kamu akan dikasih semacam solusi atau jalan keluar, tapi caranya adalah menjauh dari dua energi feminim ini. Menjauh dari si Queen of Cups dan kemudian menjauh dari si Queen of Wands ya. Karena Hermit ini sendirian guys. Oke. Jadi nggak akan memilih siapapun di antara mereka berdua. Aku rasa itu adalah keputusan yang tepat atau yang sangat disarankan untuk kamu, supaya kamu bisa at least back to your sense, kembali ke dirimu guys ya. Karena kamu itu dari kiri diarahkan energetically, dari kanan diarahkan energetically. Ciri-cirinya biasa kepala pusing, pundak berat guys biasanya. Ciri-cirinya ini ya. Dan kamu ketakutan melihat ini, mereka berdua. Kamu takut. Itu biasanya ciri-cirinya. Karena terlihat powerful ya. Kamu tidak disarankan untuk memilih siapapun dari mereka guys di bulan November ini. Ya, aku ngomong ke pihak pertama. Kalau kamu resonate dengan apa yang aku sampaikan, kamu disarankan untuk tidak memilih siapapun di antara mereka di bulan November ini, because this is the judgment. Justru malah saran untukmu adalah jauhi mereka berdua. Kenapa? Aku rasa sampai masa-masa serangan energi yang mereka berdua kirimkan ke kamu ini berakhir dulu. Kamu lagi nggak bisa membuat keputusan, the Ten of Wands miring ya. Kamu lagi nggak bisa bikin keputusan. Kemungkinan besar keputusan yang kamu ambil akan membuat kamu menyesal guys. Kalau kamu memilih yang ini, kamu menyesal. Kalau kamu memilih yang ini pun kamu menyesal. Kayak begitu yang aku rasa. Kita teruskan untuk si pihak kedua. Pihak kedua, kamu disuruh untuk melanjutkan hidupmu tanpa si pihak pertama. Apakah kamu merasa marah saat ini guys? Kalau marah berarti betul kamu yang punya energi ini, karena aku lihat ada penolakan. The King of Swords, kemudian The Three of Wands. Ya, ada penundaan yang kamu buat di sini ya. Sebenarnya kamu tahu sudah tidak ada harapan lagi antara kamu dengan si pihak pertama ini. Karena The Fool datang di sini pasti sudah memberitahukan kamu ya guys. Di intuisimu sudah tahu, kalaupun seandainya kalian bersama kembali, tapi bukan itu keadaan yang kamu inginkan. Kalaupun misalnya kamu balik ke istrimu atau ke suami sahmu, ke istri sahmu begitu, hubungan di antara kalian berdua itu bukanlah hubungan yang kamu inginkan untuk for the rest of your life. Jadi kamu itu nggak pengen ada persatuan atau berbaikan kembali sebenarnya. That's why the Chariot datang di sini. Universe pun sudah bilang, karena memang kamunya udah nggak mau lagi, sudah saatnya kamu out dari situ. Ya, artinya kamu jangan kembali lagi ke si pihak pertama, dan segeralah find the new chapter in your life. Oke. Life must go on. Nggak ada ceritanya ketika seseorang kesannya itu menghalangi atau menghambat, maka hidupmu pun jadi terhambat atau terhalangi begitu. Enggak. Kamu hanya akan mengalami yang terhambat atau yang terhalang ketika kamu biarkan begitu ya guys. Karena aku lihat the Three of Wands di sini datang bersama the King of Wands. Kamu udah nggak bisa percaya lagi sama pasangan sahmu ini. Biar apapun yang terjadi, kamu gak akan bisa percaya lagi. Oke, energi Cancerian datang guys. Cancer seperti itu ya guys. Mereka itu baik. Mereka itu bisa memaafkan. Tapi guys, bagian mempercayai paling sulit. Cancerian untuk mempercayai kembali itu sulitnya minta ampun ya. Jadi itu kalau udah tercoreng ya tercoreng aja begitu. Kemungkinan besar si pihak kedua ini adalah seorang Cancerian yang sedang berurusan dengan Aries, Leo atau Sagittarius ya. The Three of Wands ditambah the King of Wands, kamu udah enak sama pasangan sahmu ini, tapi kamu nggak mau dia main enak aja. Aku nggak tahu kenapa. Aku tidak melihat Pentacles di sini guys. Kecuali misalnya tadi ada muncul Ten of Pentacles, kemungkinan besar kamu sedang fighting for aset begitu ya, atau uang atau harta atau macam-macam lah. Tapi aku tidak melihat Pentacles prominent di sini, tapi kesannya lebih ke arah tidak mau menyerah. Karena menurut kamu kalau kamu menyerah, si pihak pertama ini akan kembali ke si pihak ketiga, dan kamu nggak pengen pihak ketiga ini mendapat kemudahan kembali ke si pihak pertama karena kamu menyerah. The Queen of Swords di near future. Kamu kayak menjaga
eh supaya si pihak pertama tidak kembali ke si pihak ketiga di November ini, tapi korbannya atau tumbalnya adalah dirimu. Yakinkan baik-baik dirimu, guys. Kamu mau menjaga orang dengan menumbalkan dirimu, dan yang kamu jaga itu bukan orang yang kamu sukai lagi, guys. Bukan orang yang ingin kamu jadikan pendampingmu for the rest of your life. Kamu yakin untuk menolak The Chariot ini? Karena aku lihat The Chariot ini ultimatum ya. Even the judgment tidak datang untuk kamu, tapi kamu itu kayak udah ditunggu Grab. Bayangkan kamu ini di rumah, nyonya rumah gitu ya, dan kemudian asisten rumah tangga bilang, Pak, Bu, Bluebird-nya udah datang, Grab-nya udah datang. Dan kamu tunggu, kamu tunda-tunda naik ke Grab tersebut, padahal barang-barang sudah dikemasin, sudah siap untuk berangkat begitu. Oke, kita akan segera teruskan untuk si pihak ketiga. Halo kamu pihak ketiga. The Six of Cups. Kenapa kamu pengen kembali ke si pihak pertama, padahal sudah pernah lepas sebelumnya? Oke. Oh, ini Queen of Pentacles. Iya, Ace of Pentacles. Sorry, Ace of Pentacles. Queen of Pentacles ketemu Ace of Pentacles ya. Eh, Bergantung sekali dalam hal duniawi. Four of Pentacles ya. The Three of Pentacles. Everything is about Pentacles. Jadi kepengennya kamu kembali berkuasa atas ini dengan mengirimkan apapun yang kamu kirimkan, yang aku bilang tadi disebut dengan under spell itu. Tujuannya adalah Pentacles. Aku lihat ya, The Three of Pentacles, Four of Pentacles, Ace of Pentacles. Ini tentang security di hari tua. Kamu kayak pengen mengamankan posisimu secara finansial, atau ada status yang ingin kamu dapatkan, guys. Oke. Beberapa di antara kalian mungkin kayak pengen dapat kepastian bahwa telah dinikahi begitu ya, atau beberapa di antara kalian itu pengen mendapatkan kepastian akan dianggap pernah muncul dalam hidupnya ini begitu. Tapi kalau memang Pentacles yang menjadi target kamu, karena the judgment datang di sini, kemungkinan besar Pentacles itu tidak akan kamu dapatkan. Karena aku melihat dari sisi pihak kedua yang adalah sah. Pasangan sahnya si pihak pertama, dia tidak fighting for Pentacles. Kamu yakin Pentacles itu ada? Karena aku beberapa kali loh guys membuat personal reading begitu untuk third party situation seperti ini. Mereka itu menanyakan ke aku, benar nggak Bang Ray ada harta yang disimpan? Benar nggak Bang Ray warisan dari ibunya si A ini akan turun ke dia? Itu biasanya yang ditanyakan oleh para Queen of Wands ke aku ya. Dan aku akan bilang, apa kartu yang terbuka, kalau memang kelihatan ada banyak harta ya harta banyak begitu. Tapi ada juga yang amsyong guys ya. Atau misalnya kalau nunggu warisan, warisan itu justru malah nggak turun ke yang dia target begitu. Nah, seperti itu yang aku lihat, the judgment ini akan membawa kamu kepada kekecewaan. Karena the Three of Pentacles, semua kartu Pentacles yang muncul di energi kamu ini tidak kamu dapatkan. Kalau kamu kembali ke sini guys, kamu kayak dapat amsyongnya pihak ketiga. Ini kayak lagi dikutuk habis-habisan. Makanya si pihak kedua disuruh pergi, si pihak ketiga disuruh pergi. Ini kayaknya bakalan gila bentar lagi guys. I don't know. Kayak insane sebentar lagi. Mungkin terlalu banyak makan ini kali ya guys, makan spell. Terlalu banyak diserang dengan pelet. Jadi kayak lost his sense. Jadi sebenarnya universe itu kayak menyuruh ini pergi, cari hidupmu yang baru. Ini menyuruh ini pergi, jangan berharap lagi ke sini, seperti itu. Pihak pertama ini kayak sedang mau dihajar. Dengan caranya universe tentunya ya, makanya ada Hermit muncul di sini. Tujuannya adalah untuk membuat ini orang sendirian guys ya. Sebenarnya gini guys, ketika ada Hermit datang itu Darknet of the Soul atau Cleansing the Soul, itu artinya masuk ke bengkelnya universe, dimasukin bengkel begitu untuk mungkin turun mesin, ganti oli begitu, tapi dihajar tanda petik dengan caranya universe begitu ya. Dan dia harus mengalami masa-masa sendirian. Oke. Jadi pesan untuk kamu pihak pertama, kamu memang harus masuk ke masa-masa sendirianmu. Lepaskan mereka berdua, oke? Pesan untuk pihak kedua, kamu memang harus biarkan si pihak pertama ini masuk ke masa-masa sendiriannya. Kamu pun pantas untuk melanjutkan new chapter in your life. Dan sudah ada yang menunggumu guys. The Fool ditambah The Chariot. Dan pesan untuk pihak ketiga, jangan berusaha untuk kembali lagi ke si pihak pertama ini dengan motif Pentaclesmu tadi. Karena kamu tidak akan menemukan apa yang kamu cari dari dia. Takutnya sih guys, aku tidak melihat ada tower untuk kalian bertiga ya, untuk pihak satu, pihak dua, pihak tiga, aku nggak melihat ada tower. Takutnya malah nanti kamu itu ngurusin yang ini dalam keadaan kacau balaunya. Dan aku yakin kamu nggak akan mau pihak ketiga. I see no love here guys. I don't see love guys. Antara pihak satu ke pihak kedua, pihak satu ke tiga, dua ke satu, tiga ke satu, I don't see love. Kalian itu masing-masing punya motifnya sendiri-sendiri. Oke.
kekecewaan yang aku lihat untuk kamu pihak ketiga ya. Sementara The Dead sudah datang, ini kayak akan mengubah jalan cerita hidupmu juga guys. Sama dengan si pihak kedua ini. Aku nggak tahu kalian saling kenal di dunia nyata atau tidak begitu, tapi dua-duanya ini disuruh menjauh dari sini karena ini akan segera memulai proses reparasi tadi ya, atau masuk bengkelnya universe. Oke? Oke guys, kalau kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan barusan, menurutmu energi itu cocok dengan keadaan yang sedang kamu alami saat ini, aku akan keluarkan kartu-kartu tambahan ini guys yang akan segera kita bahas di video extended. Yang pertama adalah peluang yang akan terjadi ke depannya antar pihak ya. Yang pertama untuk pihak 1 dan 2. Kemudian pihak ke-1 dan 3, lalu pihak kedua dan ketiga ke depannya akan seperti apa ya. Dan kemudian aku juga ambil satu kartu nasihat untuk masing-masing pihak, siapapun yang sedang menonton readingan ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi petunjuk yang berguna guys, mengenai third party situation yang sedang terjadi, yang sedang kalian alami saat ini, supaya kalian bisa dengan gampang mengikuti petunjuk atau arahan yang terlihat dari readingan ini ya. Pertama, kedua, ketiga. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya guys. Itu aja yang aku punya untuk kalian. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Special reading third party situation energy update untuk bulan November 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu lagi di readingan third party berikutnya. Dadah guys.